Saya mengajak kita membaca dari kitab Yesaya. Mari kita membaca kitab Yesaya. Kita membaca di dalam pasal yang ke-42. Saya membacakan ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 42, saya membaca mulai dari ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Mari saudara kita berdoa memohon Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, kami mohon berikanlah firman kepada kami sehingga kami menjadi orang-orang yang menikmati mengenal Tuhan. Pengenalan yang indah, yang limpah, yang benar-benar menyentuh hati kami. Tolong kami sehingga kami benar-benar menjadi orang yang menantikan pimpinan Tuhan, yang menantikan pembebasan dari dosa, dan yang menantikan kemenangan dari takhta Kristus yang akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolonglah kami, biarlah kami dengan penuh sukacita menikmati Kristus yang sudah hadir, menikmati kerajaannya yang dia bawa melalui kehadiran, kematian, dan kebangkitannya. Kiranya Tuhan tolong kami makin cinta Kristus, makin rindu Kristus, makin kagum kepada Kristus, dan makin mampu menjalani hidup yang makin menyerupai dengan Kristus. Kiranya Tuhan pimpin hamba-Mu yang hina ini, dan biarlah melalui khotbah yang Dia bagikan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan menopang, Tuhan memberi belas kasihan kepada setiap kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, salah satu nubuat yang paling indah tentang Mesias adalah pasal 42 ini. Ada hamba Tuhan yang menjalankan tugas yang begitu indah. Apakah yang dikerjakan hamba Tuhan ini? Dia melayani di dalam pimpinan dari Roh Kudus Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang pertama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Saudara, di dalam kitab suci ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus memberikan kehidupan bagi orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan akan hidup. Ini merupakan tema yang indah sekali. Di dalam nubuat dari Yeskiel, dikatakan Yeskiel melihat ada tulang belulang yang sudah kering, dan tulang belulang ini karena perkataan firman menjadi kelompok manusia, menjadi tentara yang bertubuh, berdaging, dan berdiri. Menjadi bangsa yang kuat, menjadi tentara, pasukan yang besar sekali. Tapi mereka belum hidup. Lalu Yeskiel bernubuat, menyatakan kepada tubuh-tubuh itu. Dia perintahkan supaya tubuh-tubuh itu menjadi hidup dengan meminta Roh Kudus masuk ke dalam tubuh yang sudah bangkit ini. Ini merupakan nubuat dari kembalinya Israel menjadi bangsa. Sebagai bangsa mereka kelihatan seperti bangsa. Mereka punya daerah sendiri. Mereka punya raja. Mereka punya Yerusalem yang sudah ada temboknya. Mereka punya bait suci. Tapi mereka belum hidup sebagai bangsa milik Tuhan. Mereka perlu roh. Jadi saudara, di dalam kitab Yeskiel, nubuat hadirnya Roh Kudus adalah untuk menghidupkan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak disebut bangsa hanya karena mereka punya tata negara yang bagus. Hanya karena mereka punya raja keturunan Daud. Hanya karena mereka punya pusat pemerintahan dan pusat ibadah. Ini belum menjadikan mereka umat Tuhan. Saudara, kita tidak bisa dengan kasat mata mengatakan, ini ada gereja, ini ada umat Tuhan. Belum tentu yang kelihatan gereja benar-benar hidup sebagai gereja. Belum tentu yang kelihatan umat Tuhan benar-benar hidup sebagai umat Tuhan. Nah, maka Yeskiel melihat pasukan besar tentara dengan tubuh yang kekar. Tapi Tuhan mengatakan, sekarang berfirmanlah kepada roh, masuklah ke dalam tubuh ini. Ini merupakan gambaran penciptaan baru. Ada new creation. Di dalam penciptaan yang pertama, Tuhan menciptakan Adam. Tapi sebelum menghembuskan nafas hidup, Adam tetap adalah benda mati. Meskipun secara tanah Tuhan sudah bentuk, meskipun secara rupa dia punya tubuh yang jelas-jelas tubuh manusia. Tapi dia belum punya nafas.
dan Tuhan meniupkan nafas hidup, maka Adam menjadi hidup. Nah, di dalam teologi dari orang Yahudi, sebagaimana dinyatakan Paulus di dalam 1 Korintus yang ke-15, dikatakan Adam yang pertama menjadi makhluk hidup. Adam yang pertama menjadi manusia hidup. Setelah apa ya? Setelah Tuhan tiupkan nafas hidup. Tapi Adam yang terakhir, yaitu Kristus, dia yang menyebabkan yang lain menjadi hidup. Ini gambaran yang indah sekali. Adam dapat tiupan nafas menjadi hidup. Kristus meniupkan nafas, maka orang-orang yang tadinya mati menjadi hidup. Nah, maka dari sini kita lihat gambaran Adam yang sudah punya fisik, yang sudah punya tubuh, belum menjadi manusia. Sampai Tuhan tiupkan nafas hidup dan dia menjadi manusia yang hidup. Demikian juga di dalam pemandangan dari Yeskiel. Tuhan mengizinkan ada pasukan besar bangsa, pasukan besar tentara, tetapi mereka belum hidup. Sampai roh masuk ke dalam mereka, barulah bangsa ini punya tentara yang kembali hidup. Nah, inilah yang Tuhan janjikan. Israel, suatu saat nanti engkau akan pulih. Dari pembuangan kamu akan kembali ke Israel. Satu-satu pulang karena perintah dari orang Persia. Waktu Raja Kores bertahta, dia mengatakan semua yang sudah dibawa Babel ke pembuangan, ayo boleh pulang. Silakan kembali ke Yerusalem. Silakan kembali ke tanah Israel. Silakan kembali ke bait suci. Silakan kembali untuk mendirikan agama Israel dan juga umat Tuhan didirikan kembali. Tapi setelah mereka kembali, sudahkah mereka menjadi umat? Belum. Mereka tunggu Roh Kudus datang. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid, jangan pergi dari Yerusalem, tunggu sampai Roh Kudus datang. Ini merupakan satu perkataan yang akan menggenapi kitab Yeskiel. Kenapa rasul-rasul harus tunggu Roh Kudus datang? Karena Tuhan sudah berjanji bahwa bangsa Israel akan kembali jadi umat kalau Roh Kudus ada penuhi mereka. Jadi saudara, kehadiran Roh Kudus adalah mutlak harus ada. Tapi Roh Kudus ini akan menghidupkan karena dia diberikan oleh sang hamba ini, yaitu Kristus. Dari sang hamba, yaitu Kristus, Roh Kudus diberikan kepada umat Tuhan. Nah, maka tanpa kehadiran Kristus yang dipimpin Roh Kudus, manusia tidak mungkin mendapatkan kepenuhan di dalam kehadiran Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, di dalam nubuat Yesaya pasal 42 dikatakan, hamba yang kupegang ini, di atasnya aku telah menaruh rohku. Jadi pengharapan Israel ada pada Yesus Kristus, yaitu sang hamba yang dinubuatkan di dalam Yesaya 42. Dari Kristus yang lain akan mendapatkan Roh Kudus Tuhan. Nah, sekarang bagian kedua yang harus kita selidiki. Apakah dampak pemberian Roh Kudus? Saudara, kalau selidiki di dalam kitab Kejadian maupun juga di dalam kitab Yeskiel atau di dalam beberapa bagian lain dari kitab suci, kehadiran Roh Kudus adalah untuk memberikan kelimpahan dari kondisi yang sangat-sangat antitesis dari limpah. Dari kondisi yang berlawanan dengan limpah, Roh Kudus hadir, lalu kondisi yang tadinya berlawanan dari limpah menjadi limpah. Kondisi kering menjadi subur, kondisi kosong menjadi berlimpah, kondisi kacau menjadi teratur. Maka Roh Kudus tidak pernah datang ke tempat yang sudah beres. Saudara, kalau lihat kisah penciptaan di dalam Kejadian pasal yang pertama, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi berada dalam keadaan tohu wabohu. Berada dalam keadaan kacau balau dan kosong. Kemudian dikatakan seluruh bumi penuh dengan samudra. Lalu kegelapan ada di atasnya. Wah, ini merupakan gambaran tentang kondisi kacau dari bumi. Saudara mungkin tanya, kenapa ya bumi dimulai dengan kondisi kacau? Karena Tuhan memang memaksudkan penciptaannya seperti ini. Dari kacau menjadi teratur. Dari kosong menjadi limpah. Dari gelap menjadi terang. Nah, maka di dalam cara Tuhan inilah kita mendapatkan pengertian tentang pengharapan. Saudara, Tuhan tidak pernah jadikan hal baik lalu jadi super baik. Tuhan menjadikan hal yang buruk menjadi baik. Demikian di dalam kisah penciptaan. Bumi yang penuh dengan kekacauan. Seluruh permukaannya dipenuhi oleh samudra raya. Dikatakan bahwa seluruh bumi, wahaaretz, dipenuhi dengan tehom. Penuhi dengan samudra yang memenuhi. Lalu dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Lalu apa yang terjadi? Roh dari Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus memulai kisah penciptaan. Dia memulai kisah penciptaan
bukan dengan teriakan jadilah, tapi dengan dirinya ada di dalam kondisi kacau. Maka saudara, Roh Kudus hadir di tempat yang kacau. Roh Kudus turun di tempat yang rusak. Itu sebabnya bumi yang tadinya penuh samudra dan penuh kegelapan akhirnya mulai jadi baik, dimulai dengan kehadiran Roh Kudus. Demikian juga ketika Yeskiel melihat seluruh lembah penuh dengan tulang belulang manusia. Lalu tulang belulang itu jadi pasukan yang bagus tapi tetap mati. Sampai Roh Kudus ada pada mayat yang sekarang bangkit ini. Baru ada tentara Israel yang hidup kembali. Nah, ini merupakan gambaran yang saudara bisa baca dari kitab suci. Bahwa Tuhan mengirim rohnya dalam kondisi buruk dari orang-orang di dunia untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak hadir di tempat yang baik, tapi di tempat yang buruk. Nah, itu sebabnya janji Natal, janji Injil, janji Mesias selalu akan kena kepada orang di dalam kondisi buruk. Nah, maka kita masuk ke dalam tema yang kedua, yaitu Injil bagi orang-orang di dalam kondisi buruk. Saya dan saudara ada di dalam pilihan untuk lihat apakah hidup saya merupakan hidup di dalam kondisi baik atau buruk. Nah, saudara sekalian, jikalau semua kita tidak tahu bahwa Tuhan memberikan berkat di dalam kondisi buruk, maka kita tidak akan merasa kondisi buruk itu sesuatu yang kita bisa syukuri ada di dalamnya. Kita selalu berpikir untuk menghindar dari yang buruk, mau hidup yang baik, dan itu natural. Saya tidak mau sakit, saya maunya sehat. Saya tidak mau miskin, saya maunya cukup. Saya tidak mau kacau, saya maunya teratur. Saya tidak mau tidak ada pengharapan. Aku ingin ada harapan di masa depan. Aku tidak ingin keluarga yang rusak. Aku ingin keluarga yang baik. Aku tidak mau berada di dalam kondisi kacau secara pemerintahan. Aku ingin ada pemerintahan yang baik. Dan ini hal yang penting. Tidak ada orang suka jelek. Tidak ada orang suka menderita. Tidak ada orang senang keadaan yang membuat kacau. Maka semua strive, semua berjuang untuk dapat kondisi yang bagus. Tapi saudara sekalian, entah seberapa keras kita berjuang, kondisi buruk tetap akan ada. Berapa besar pemerintah menata sebuah negara, negara itu tetap akan ada kekacauan di dalamnya. Saudara, kadang-kadang kita berada di dalam jepitan dari sistem yang buruk di kiri dan kanan. Waktu kita mengalami sistem buruk dari kondisi dari satu sisi, kita perbaiki dengan ambil sisi lain. Ternyata kita lihat kondisi buruk dari sisi lain sama parahnya. Orang-orang di dalam Eropa mendapatkan pencerahan dari tulisan Adam Smith yang mengatakan dua negara bisa saling jadi kaya dengan perdagangan. Mari jadi negara yang deal bisnis dengan baik. Dan mari bebaskan orang untuk berusaha. Pemerintah jangan campur tangan. Pemerintah jangan atur apa-apa. Biar lepas. Dan orang akan berjuang di dalam moral yang baik untuk mendapatkan keuntungan. Maka menurut Adam Smith, kalau negara membebaskan orang untuk berdagang, orang akan cari cara berdagang yang paling mulia. Mereka tidak akan menipu. Sebab menurut Adam Smith, ketika manusia dapat pencerahan, dan ketika manusia sadar tentang moralitas, manusia sadar tentang nilai dari kejujuran, maka tidak ada orang yang akan deal bisnis dengan cara menipu. Loh, mana bisa Pak? Orang pasti akan menipu, pasti akan bohong. Adam Smith akan mengatakan, yang masih menipu, yang masih bohong itu adalah orang-orang sisa orang bodoh dari masa lalu. Ini adalah makhluk purbakala yang belum mengalami evolusi pemikiran. Masih nggak ngerti bagaimana memajukan bangsa. Orang bodoh lama-lama akan punah. Nah, ini adalah sifat optimis dari zaman modern. Mereka percaya manusia makin baik, manusia makin saleh, manusia makin adil, manusia makin penuh dengan perasaan mau jujur. Ini semua adalah pikiran terlalu naif. Tapi Adam Smith berhasil meyakinkan banyak orang. Kalau negara melepas orang berdagang, maka orang akan sangat jujur karena mereka tahu kejujuran akan mempunyai hasil yang besar di dalam jangka panjang. Saudara, kalau tipu-tipu orang, mana ada orang mau tolong saudara lagi. Maka Adam Smith mengatakan, jika kamu tipu orang satu kali, kamu akan miskin selamanya. Kenapa bisa miskin selamanya? Karena kamu tidak jujur, kamu menipu orang. Saudara jual barang kadaluarsa, saudara mungkin dapat untung. Harusnya barang itu dibuang, saudara bisa dapat uang. Tapi uang yang engkau dapat terlalu jelek, terlalu kecil dibandingkan dengan kalau engkau berdagang jujur. Nah, saudara kalau masih nggak mengerti ini, atau orang Kristen masih nggak mengerti ini, orang Kristen lebih bodoh dari Adam Smith punya pikiran tentang manusia. Dia akan mengatakan, oh manusia akan adil. Karena dalam jangka panjang ini akan jadi berkat. Ini akan memberkati dia.
Tapi orang yang masih suka tipu, masih suka dagang dengan curi-curi keuntungan sedikit, tapi membayar mahal karena kepercayaan tidak ada lagi. Ini orang bodoh. Sudah ada satu orang mengatakan, tahu tidak apa yang bikin orang bisa berhasil di dalam dunia apapun. Mau bisnis kah? Mau usaha apapun. Kejujuran. Kalau dia berdagang jujur, akan jadi baik pada jangka waktu panjang. Kalau dia menipu dalam jangka waktu pendek, dia bisa dapat banyak uang. Tapi setelah itu nama baik dia hancur, dan dia tidak mungkin bisa dapat keuntungan di dalam dunia perdagangan. Nah maka saudara Adam Smith mengatakan, sudah bebaskan aja. Lama-lama orang jahat akan hilang. Lama-lama orang bodoh akan tersingkir. Karena lama-lama orang yang dagang baik, itu yang akan bertahan. Dan akhirnya negara jadi maju. Ada invisible hand yang akan mengatur harga, mengatur keadilan, mengatur sistem ekonomi. Tanpa terlalu banyak campur dari pemerintah. Lalu kemudian negara mengalami kondisi baru. Oh ternyata benar. Di dalam perdagangan, di dalam usaha untuk memberikan apa yang jadi keahlian, difokuskan. Lalu saya jual barang itu, lalu saya membeli apa yang saya kurang bisa hasilkan sendiri dari negara lain. Ternyata ini memberi keuntungan. Maka sistem dari Adam Smith berkembang sangat pesat menjadi kapitalisme. Orang tumbuhkan ke ekonomi, tumbuhkan perdagangan dengan cara mempercayai sistem jual, sistem dagang. Maka negara menjadi kaya, menjadi makmur, dan kehidupan rakyat mulai naik. Tapi saudara, di mana-mana orang serakah akan bermunculan. Yang berhasil untuk menguasai perdagangan. Dia ingin supaya cuma dia yang bisa mendapatkan hasilnya. Maka Adam Smith yang anti monopoli menemukan bahwa sistem dia akan dikuasai oleh orang yang berhasil melakukan monopoli. Akhirnya siapa bisa atur ekonomi? Siapa bisa deal dengan pemerintah untuk memenangkan dirinya? Siapa yang bisa punya kekuasaan, backup dia di dalam bisnis? Dia akan lebih unggul dari yang lain. Maka orang mengatakan, wah kalau begini percuma ya. Kapitalisme akan menyuburkan orang yang paling efisien. Tetapi efisiensi kadang-kadang meniadakan kemanusiaan. Bagaimana supaya kamu bisa dagang dan untung? Harus dagang jujur? Oh itu sudah tidak dipercaya lagi. Yang bikin untung bukan jujur. Yang bikin untung adalah efisiensi. Jika kamu bisa beli dengan harga lebih murah, kualitas sama, kamu akan pasti pilih yang lebih murah. Saudara kalau belanja pasti gitu kan. Ini harga 5.000. Ini harga 10.000. Lebih baik yang 5.000 dong. Lalu saudara bandingkan kualitas, saudara bandingkan rasa, saudara bandingkan kandungan. Kok sama ya? Yang ini kenapa 10.000, kenapa yang ini 5.000? Nah saudara jualan pun harus pinter. Kalau barang saudara lebih mahal karena ada kualitas, kualitas itu harus diinformasikan. Ada orang jual dengan bahan bagus tapi nggak ngomong. Akhirnya harga makanan dia lebih mahal dari yang lain. Orang nggak mau beli. Orang bilang, kok kamu jual makanan 2 kali lipat dari yang lain? Karena memang segitu harganya. Enggak, ini cuma segini. Oh bahan dia lebih jelek daripada bahan saya. Ya harus diinformasikan. Sehingga orang ngerti, oh ternyata kualitas ada harga. Nah maka saudara sekalian, waktu orang mau saingan, saya mau uang yang lebih banyak, saya mau uang hasil masuk lebih banyak dari yang lain. Caranya bagaimana? Ya harus ada banyak orang beli produkmu. Tapi produk saya nggak sendirian, ada banyak saingan. Barang laku langsung yang lain muncul kan. Ini namanya hukum kopi ala Indonesia. Begitu ada satu sukses mendadak jamur ikut-ikutan. Oh dengar-dengar bikin misalnya apa? Warung mie sukses ya. Ini cuma contoh aja. Yang punya warung mie jangan sakit hati. Saya nggak tahu mikir apa lagi. Yang ternyata buka warung mie itu laku ya. Ayo kita buka warung bakmi di mana-mana. Akhirnya menjamur. Nah ini namanya mie jamur. Mie yang menjamur. Nah bagaimana supaya orang beli produk saya lebih dari yang lain? Bikin murah. Bagaimana supaya produk saya lebih laku? Bikin murah. Gimana supaya bisa murah? Kejar apa yang bisa dikurangi. Cost apa yang bisa diminimalisir. Hal apa yang bisa paling minimal. Dan ternyata banyak orang dengan jahat mengatakan, oh ternyata yang bisa dikurangi sampai minimal itu adalah biaya untuk buruh. Kalau kamu nggak mau dibayar segini ya sudah berhenti aja. Banyak orang mau kerja di sini. Pabrik saya isinya banyak orang. Kalau kamu mau pergi kota ini sudah antri mau kerja di pabrik saya. Waduh jangan bayar segini dong. Kalau bayar segini gimana bisa nabung? Buruh kok mau nabung? Mana bisa nabung? Kalau kamu nggak setuju dengan bayaran saya pergi aja. Ada banyak lain. Sudah line up, sudah antri mau ambil posisimu. Wah kalau begini caranya biaya barang dia bisa lebih rendah. Lalu perusahaan lain bilang kok dia bisa rendah ya? Ya harga buruhnya murah. Oh kalau gitu kita bikin harga buruh lebih murah lagi. Akhirnya buruh lebih murah lagi. Saking murahnya akhirnya nggak bisa apa-apa. Nah ini yang dimanfaatkan oleh komunis. Komunis sadar buruh lebih banyak daripada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan di sebuah kota mungkin cuma 5. Tapi buruhnya bisa 5.000. Kalau begitu yang 5.000 kalau digerakkan bisa bikin mati yang 5. Nah itu sebabnya di dalam tulisan Komunis Manifesto.
Marx menekankan pentingnya untuk memahami kondisi hidup yang kamu alami. Kamu kerja dari pagi sampai malam, dapat uang cuma cukup beli roti. Setelah itu kamu makan roti, energinya cuma cukup untuk kerja lagi dari pagi sampai malam. Ini hidup seperti apa ya? Kamu sibuk kerja dan kamu tidak punya waktu yang luang. Kamu lihat pemimpin perusahaan, dia punya waktu begitu banyak, datang ke kantor lebih lambat dari kamu. Buruh datang duluan, yang punya perusahaan datang lebih belakangan. Yang punya perusahaan boleh pulang kapanpun. Yang jadi buruh harus terus tinggal di pabrik sampai malam. Bukankah ini jahat? Nah saudara, sebenarnya ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan ya. Banyak orang tidak mengerti bahwa orang yang ada di dalam kondisi mengambil keputusan dengan segala informasi, lalu berani ambil risk, ini pasti akan jauh lebih bernilai daripada orang yang tidak berani ambil itu. Ini semua adalah prinsip yang ada umum di dalam dunia ekonomi. Siapa berani ambil risiko, dia harusnya dibayar lebih mahal. Dan dia berhasil mendatangkan keuntungan, adalah wajar kalau dia menghasilkan uang lebih banyak. Satu kali ada seorang atlet wanita, dia sedang ada press conference. Lalu ada satu wartawan woke, wartawan yang sangat membela apapun yang kiri. Dia tanya, bagaimana pendapat Anda tentang atlet perempuan yang dibayar lebih murah dari atlet laki-laki? Bukankah ini ketidakadilan? Kemudian orang itu dengan santai menjawabnya, tergantung siapa atlet perempuannya. Kalau atlet perempuannya bisa mendatangkan keuntungan 10 juta dolar, dia akan dibayar tinggi. Tapi kalau dia nggak bisa datang keuntungan apa-apa, mana bisa dibayar tinggi? Saudara, orang yang laki-laki bertanding di dalam cabang atletik manapun, yang nonton lebih banyak. Maaf ya perempuan, ini fakta. Jangan marahin saya, ini fakta. Sepak bola wanita dan sepak bola pria, siapa yang lebih banyak dapat penonton? Sepak bola pria. Loh memangnya orang wanita nggak bisa main bola? Tentu bisa, tapi saudara kan nggak bisa paksa orang, ayo nontonlah tim wanita main, nggak bisa. Jadi orang akan pilih apa yang mereka mau tonton dan mereka bayar. Lalu yang dapat uang lebih banyak adalah atlet pria. Atlet wanita tidak bisa menghasilkan uang lebih banyak karena nggak ada yang mau nonton pertandingan mereka. Lalu saudara, kalau dibayar sama, bukankah itu keanehan? Yang laki-laki mendatangkan keuntungan berapa? Oh, kami mendatangkan belasan juta dolar. Kalau yang perempuan berapa? Tekor. Jangankan untung, ditombok. Kalau gitu gajinya harus sama. Yang nggak adil dong. Maka kalau dibilang buruh harusnya dibayar sama dengan pemilik perusahaan, itu pikiran sudah aneh. Tapi mengatakan bahwa buruh tidak boleh ditindas, itu benar. Tapi mengatakan bahwa buruh dan pemilik perusahaan harusnya sama. Waktu luangnya sama, gajinya sama, dan juga kehidupannya sama. Itu keterlaluan. Saudara, nggak ada orang yang pikul risiko besar, yang sangat sulit untuk mengambil keputusan, bisa dibayar murah. Ini satu fakta yang jelas ya. Saudara kalau mampu mempengaruhi banyak orang, saudara punya nilai yang akan dihargai lebih daripada yang lain. Orang yang tidak punya kemampuan pengaruhi banyak orang, nggak mungkin dianggap secara nilai ekonomi lebih bernilai daripada yang punya kemampuan itu. Maka kita tidak bisa mengatakan, ayo buruh bikin sama dengan pemilik perusahaan. Nggak mungkin. Tapi ada poin ketika dikatakan, jangan sampai buruh ditindas. Jika mereka harus dibayar dengan biaya yang memang lebih murah, pastikan mereka dibayar dengan cara yang pantas untuk membuat mereka bisa hidup layak. Prinsipnya gampang. Bisakah orang rajin bertahan hidup? Kalau bisa, itu baik. Negara baik kalau orang mau kerja bisa hidup. Kalau orang mau kerja bisa menabung. Kalau orang mau kerja bisa keluar dari kondisi hidupnya karena dia bisa mulai menabung dan bisa mulai dengan tekun mengerjakan pekerjaan dia. Pokoknya kalau orang rajin bisa bertahan hidup itu baik. Ini harus dipikirkan. Nah itu sebabnya waktu kapitalisme merajalela, orang tekan harga buruh sekecil-kecilnya. Dan mereka ingin dapat keuntungan besar dengan menekan harga sekecil ini. Tapi saudara, kenapa perusahaan melakukan itu? Ya karena saudara juga sih. Saudara keterlaluan kan, maunya barang paling murah tanpa peduli ini murah dari mana. Ini murah dari mana? Oh, child labor. Bodoh amat. Memang anak-anak harus kerja keras kan, pikul salib. Maka saudara, ini penting sekali. Sistem ekonomi kita sistem yang banyak dikacaukan oleh hawa nafsu, oleh keinginan untuk untung. Baik dari penjual maupun pembeli. Banyak dari kita nggak peduli dari mana. Pokoknya murah saya beli. Loh, kalau perusahaan itu kacau bagaimana, bodoh amat pokoknya saya beli. Nah ini sesuatu yang sangat buruk. Nah maka kondisi buruk dari sistem kapitalis akhirnya ditinggalkan sebagian orang yang dipengaruhi oleh Komunis Manifesto. Herannya yang dipengaruhi Komunis Manifesto adalah negara yang kurang sukses. Nah ini Komunis Manifesto memanifestasikan diri di dalam petasan. Nah waktu orang-orang ambil komunisme, mereka baru sadar setelah puluhan tahun mempraktekkan, ternyata komunisme juga sistem yang buruk. Waktu ada keadaan buruk dari kapitalis,
Kita lari dalam keadaan kiri. Dan ternyata komunis tidak bisa memberikan solusi. Kalau begitu solusi ada di mana ya? Nah, kita terjepit di dalam kondisi buruk. Sisi satu buruk, waktu mau pergi ke sisi lain juga buruk. Nah, di dalam kondisi dunia yang buruk seperti ini, selalu akan ada orang yang mampu mendapatkan keadaan unggul, mampu mendapatkan anugerah. Tapi juga ada orang-orang yang sepertinya tertindas, terpinggirkan. Kelompok yang terpinggirkan dan kelompok yang mendapatkan tempat utama di dalam kondisi seperti ini. Nah, ini sesuatu yang bisa terjadi di dalam sistem manapun. Jadi kita mulai lihat bahwa ternyata hidup tidak semudah yang dipikirkan. Keadaan sulit akan terus terjadi. Keadaan yang akan mengakibatkan ada kelompok orang tersisihkan, itu selalu akan muncul. Nah, maka saudara nggak ada solusi. Engkau mau pilih sistem apa? Selalu akan ada orang yang termarginalkan. Di dalam keadaan termarginalkan, orang-orang perlu mendapatkan pengharapan. Di mana pengharapan bagi kelompok ini? Nah, itu sebabnya di dalam kehidupan di bumi, Tuhan menginginkan kita untuk mulai memberikan posisi kepada diri. Siapakah kamu? Apakah kamu orang yang mempunyai ketangguhan, kesanggupan untuk hidup di dalam kondisi yang baik? Atau kamu orang yang terpinggirkan, tidak lagi punya kesanggupan? Nah, saudara, kadang-kadang kita masih menipu diri dengan mengatakan bahwa hidup kita masih terkontrol, saya masih bisa pegang, saya masih bisa mengusahakan hal yang baik. Saya masih mungkin menjadi orang yang menguasai keadaan dan ada di dalam kondisi baik. Tapi saudara, kondisi ini tidak akan bisa bertahan lama. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak bisa lari dari kondisi buruk, tidak bisa tinggalkan kondisi kacau. Pelan-pelan tapi pasti, kondisi buruk ada 3 yang paling utama. Yang pertama adalah dosa, yang kedua adalah si jahat iblis, dan yang ketiga adalah maut. 3 ini tidak pernah berhenti menunjukkan dirinya di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka manusia yang berusaha membangun sistem, berusaha membangun keadaan baik, berusaha membangun pemerintahan, berusaha membangun teknologi, sambil membangun, sambil menyadari ada 3 yang terus merongrong. Ada dosa, ada setan, dan ada maut. Dan 3 ini selalu membawa manusia ke dalam kondisi yang sangat kasihan. Maka kita tidak bisa lepas dari keadaan rendah. Kita tidak bisa sombong. Kita tidak bisa tidak mengharapkan Tuhan. Dan berbahagialah orang yang Tuhan izinkan untuk menyadari hal ini. Biar kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup di dalam kondisi yang baik tanpa Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Dan kita tidak mungkin bertahan dalam kondisi buruk tanpa Tuhan memberikan belas kasihan kepada kita. Maka di dalam masyarakat, karena rongrongan 3 hal ini, yaitu dosa, si setan, dan juga maut, manusia yang terpinggirkan akan selalu ada. Orang-orang yang terpinggirkan karena sistem ekonomi yang buruk, orang-orang yang terpinggirkan karena kondisi fisik yang buruk, maupun orang-orang yang terpinggirkan karena sudah mendekat pada kematian. Ini akan terjadi dimanapun. Saudara, orang paling kuat akhirnya menjadi lansia yang lemah. Ini suatu pemandangan yang akan terus kita lihat. Ketika awal saya ada di GRII, saya melihat dosen-dosen saya, para pendeta-pendeta yang sekarang sudah usia 60-an. Dulu adalah orang-orang yang kuat sekali. Kami mahasiswa main basket dengan dosen, yang menang dosen. Karena kami umur 20-an, mereka umur 40-an. Masih bagus. Dan mereka punya pengalaman dan mereka punya keberanian. Kami punya kekuatan fisik lebih, tapi kami tidak punya keberanian. Kalau mau senggol-senggolan tubuh, kita senggolnya lembut sekali. Dosen kok. Sedangkan dosen gak perlu buk dan kita jatuh. Waktu kita jatuh mereka cuma bilang sorry. Dan kita bilang gak apa-apa. Tapi kita gak berani jatuhkan satu pun dari mereka. Jatuh, gak tahu apa yang akan terjadi nanti. Saya gak bilang dia akan hancurkan nilai kita ya. Enggak lah. Tapi ya daripada ambil risiko mendingan gak usah lah. Lebih baik kalah main basket daripada ambil risiko nilai dipotong. Nah, jadi kita main basket dan kita mengatakan sudah jangan terlalu keras sama mereka. Tapi ternyata jangan terlalu keras sama mereka itu susah. Karena mereka skillnya bagus-bagus. Ada pendeta Romi yang jago main basket. Ada pendeta Michael Shee dulu yang juga jago main basket. Dan kami heran, kok lincah-lincah ya? Ini pantesan bahan mengajar seringkali kurang. Karena ternyata sibuk main basket. Saya bercanda waktu bilang bahan pengajaran kurang ya. Nah, bahan mereka limpah kok. Nah, saudara, kita sadar ini dosen-dosen masih berada dalam keadaan fisik yang baik. Tapi sekarang kalau lihat rekan-rekan ini, saya mulai melihat keadaan tua makin kena kepada mereka. Saya bercermin pun mulai lihat, mulai tua ya. Waktu bercermin saya lihat, engkau makin bijak hai Jimmy Pardede. Dalam hati bijak maksudnya tua.
Nah, saya lihat rekan-rekan ini makin lama makin masuki usia lanjut. Kemudian istri saya mengatakan, tahu tidak, suatu saat nanti kita mungkin akan pimpin kebaktian untuk duka cita karena senior-senior kita yang dipanggil Tuhan. Wah, itu bikin hati saya sedih sekali. Orang-orang yang dulu menjadi mentor akan meninggal. Sekarang Pak Stephen Tong sudah umur 85. Berapa lama lagi waktu yang Tuhan berikan? Maka di situ kita melihat orang yang tadinya visinya kuat menjadi tua. Nah, kalau Pak Tong saya kenal memang sudah cukup senior. Jadi kita nggak bisa bilang dulu jago main basket. Tapi Pak Tong itu meskipun nggak bisa main basket, itu jago arm wrestling. Karena Pak Tong kan sering angkat barang-barang berat, jadi tanpa sadar ototnya terlatih. Tapi yang terlatih kiri. Jadi dia minta, ayo kita adu, tapi tangan kiri. Yang nggak kidal ya kalah lah sama dia. Dan juga selain tidak mau menang juga nggak mau cari gara-gara kan ya. Jadi ya, tapi meskipun kita berusaha mengalahkan, tangan kirinya kuat. Waktu itu ya, sekarang sudah 85, jangan ajak arm wrestling, loh, itu keterlaluan. Tapi waktu itu dia punya kekuatan seperti itu, tapi pasti nggak bisa main basket seperti rekan-rekan yang lain. Maka kita lihat orang-orang yang kita cintai, 20 tahun lalu masih kuat, tapi sekarang sudah makin lemah. 20 tahun lalu begitu sehat, sekarang begitu digerogoti kesehatannya. Ini menyedihkan sekali. Jadi maut merongrong, kuasa dosa merongrong, kuasa si jahat merongrong. Ini membuat kita tidak bisa abaikan akan ada orang terpinggirkan. Mungkin kita pun akan jadi orang terpinggirkan. Jadi kita berusaha hidup baik, kita berusaha cari sistem yang paling baik. Tapi kita menyadari sistem apapun akan selalu menghasilkan kelompok terpinggirkan. Saudara masuk di dalam sebuah komunitas, akan ada kelompok terpinggirkan. Saudara, satu-satunya kelompok yang Tuhan larang ada perlakuan meminggirkan orang, itu gereja. Di gereja tidak boleh ada kelompok terpinggirkan. Kalau ada kelompok terpinggirkan, gereja harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka ketika ada pembagian bantuan untuk para janda, lalu janda orang-orang berbahasa Yunani dilupakan karena memang pengaturannya sulit, bukan sengaja dilupakan. Akhirnya para rasul mengatakan, wah mesti angkat diaken. Kenapa angkat diaken? Supaya ada banyak mata perhatikan jemaat. Ada banyak orang saling tolong untuk memperhatikan satu sama lain. Nah inilah gereja. Gereja harus menjadi tempat di mana tidak ada orang disingkirkan. Nggak ada orang dipinggirkan. Semua adalah orang yang dicintai Tuhan dan saling dicintai satu sama lain. Nah itu sebabnya tidak ada kelompok eksklusif harusnya di dalam gereja. Akan ada kelompok pimpinan pasti. Tapi kelompok pimpinan tidak lebih baik dari orang-orang lain. Sama-sama dicintai Tuhan. Sama-sama diperhatikan oleh Tuhan. Nah saudara, sebelum kita masuk ke dalam pengertian gerejawi, kita balik lagi ke dalam pergumulan di dalam masyarakat sosial kita. Setiap sistem akan menghasilkan kelompok terpinggirkan. Setiap kondisi akan menghasilkan kelompok terpinggirkan. Dan setiap kita pada akhirnya akan menjadi kelompok yang terpinggirkan. Sayangnya kita mengalami ilusi bahwa kita bukan kelompok terpinggirkan. Kita tidak mau ada dipinggirkan karena keadaan ekonomi. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang punya cukup uang. Supaya nggak dihina orang. Saya ingat punya teman yang terus dinasihati papanya. Papanya mengatakan, papamu ini sudah kenyang hinaan. Sudah kenyang diusir orang karena nggak punya uang. Sudah kenyang ditolak karena mau minta pinjaman dianggap nggak sanggup bayar. Sudah kenyang minta bantuan orang. Capek diremehkan. Capek dianggap hina. Kenapa papa diremehkan? Kenapa papa dianggap hina? Karena nggak ada uang. Maka papa ini ingatkan anaknya, teman saya ini anaknya dia. Dia mengatakan, kamu jangan mau dihina orang. Berjuang mati-matian. Jangan sampai orang hina kamu. Cukup papa yang dihina, jangan kamu. Nah ini prinsip pengertian yang dibagikan. Maka teman saya ini kerjanya giat sekali. Belajarnya mati-matian. Kalau saya belajarnya hidup-hidupan. Karena saya percaya sumber hidupku gitu ya. Nah saudara, dia belajar mati-matian, dia nilai sangat bagus. Dan dia sering share itu kepada saya. Papaku bilang, jangan sampai jadi orang yang dihina. Tapi saudara, kita mau hidup tidak dihina. Pada akhirnya kita akan terpinggirkan dalam aspek tertentu kok. Waktu saudara makin lanjut usia, makin mulai rasa terpinggirkan. Dan ini kasihan sekali. Kita semua akan alami. Saudara Pak Stephen Tong pernah mengatakan, satu-satu orang yang saya kenal seumuran mulai dipanggil Tuhan. Saudara-saudaraku sudah dipanggil Tuhan. Orang-orang yang seangkatan dengan saya sudah dipanggil Tuhan. Perasaan sepi begitu besar. You yang masih muda nggak ngerti hal ini. Nah ini yang kita mungkin yang masih muda belum punya bijaksana untuk pahami. Bahwa kondisi terpinggirkan pasti akan kita alami di dalam keadaan yang ketika maut, ketika kejahatan, ketika setan merajalela. Maka di dalam hidup suatu saat kita akan terpinggirkan. Dan di dalam kondisi terpinggirkan inilah baru kita sadar
bahwa saya sangat perlu melihat kepada Tuhan. Dan saya sangat ingin dapat kepastian bahwa Tuhan tidak lihat dunia seperti dunia lihat dunia. Kita sangat ingin berharap, Tuhan, harap Engkau tidak membedakan orang. Harap Engkau tidak punya kelompok terpinggirkan di dalam pandangan-Mu. Harap kami yang terpinggirkan tidak ikut terpinggirkan di dalam pandangan Tuhan. Nah, inilah seruan yang penting untuk kita pahami. Ketika orang Israel dibuang, mereka mulai mengalami keadaan dipinggirkan. Mereka menjadi warga negara level rendah. Mereka mulai mengerti kondisi nenek moyang mereka ketika ada di Mesir menjadi budak. Dulu di Mesir nenek moyang kami jadi budak. Sekarang kami di Babel jadi budak. Jadi kelompok negara kelas rendah. Jadi warga yang terpinggirkan. Menjadi orang-orang yang sulit kehidupannya. Lalu mereka berdoa, Tuhan pulihkanlah kami. Bikinlah kembali bait suci berdiri. Jadikanlah kembali Yerusalem. Pulihkanlah Daud. Pulihkanlah imamat. Biar kami dapat kembali menyembah Tuhan. Dan ini yang mereka doakan. Mereka harap Tuhan kembalikan kami. Tapi saudara, sebelum Tuhan mengembalikan mereka, Tuhan terlebih dulu mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah pinggirkan orang yang dipinggirkan di dunia ini. Sebaliknya, bukan saja Tuhan tidak pinggirkan, tapi Tuhan akan membalikan kondisi. Yang terpinggirkan akan Tuhan panggil menjadi yang utama. Ini salah satu prinsip yang dibagikan, salah satunya dalam Yesaya 42. Dan bagian lain adalah di dalam seruan dari puji-pujian Maria. Maria mengatakan orang yang miskin akan Tuhan panggil mendekat. Dan orang yang kaya akan Tuhan suruh pulang dengan tangan yang hampa. Ini pembalikan yang luar biasa. Kitab suci mengajarkan bahwa Injil adalah cara Tuhan membalikan tatanan di dalam masyarakat. Saudara, kalau Injil ada pembalikan tatanan, sebaiknya ya, saudara mengerti saudara harusnya ada di posisi mana. Saya ingat satu kali satu orang teman saya waktu masih kuliah. Ini waktu saya belum masuk sekolah teologi. Dia mengatakan, saya ini ada pengalaman kerja sambil kuliah. Dia mengatakan, kalau tempat kerjamu ada konflik, pastikan kamu ada di pihak yang akan menang. Waduh. Jadi kalau ada konflik, pastikan kamu di pihak yang akan menang. Ini juga berlaku di politik ya. Kalau ada dua kelompok politik bertikai, pastikan kamu ada di sisi yang benar. Wah, saya dengar ini saya langsung ingat Herodes Agung. Siapakah Herodes Agung? Herodes Agung ini adalah orang yang tiba-tiba menyeruak jadi raja di tengah-tengah Israel. Israel setelah dibuang ke Babel, akhirnya bisa kembali. Dan sejak mereka kembali, gak ada orang bisa memimpin dari Israel. Pertama yang memimpin adalah orang-orang dari Persia. Para satrap, pemimpin-pemimpin yang disetujui oleh Persia. Setelah itu, Persia ditaklukkan oleh Alexander Agung. Dan pemimpin Israel adalah kelompok dari penerus dari jenderal dari Alexander Agung. Maka ketika kelompok ini memimpin, ada Antiochus Epiphanes yang paling berani menghina agama Yahudi. Orang Yahudi sangat tertekan. Kami dipimpin oleh bangsa asing. Lalu mereka adakan pemberontakan dan mulailah bangsa imam, yaitu kelompok Hasmonean. Mulai dari Mattathias, dilanjutkan dengan Judas the Hammer, Judas Maccabeus. Nah, ini adalah orang Israel yang akhirnya memimpin Israel. Tapi enggak lama. Setelah itu periode mereka habis dan kekaisaran Romawi jadi besar. Waktu kekaisaran Romawi jadi besar, muncul satu orang namanya Herodes. Lalu Herodes diberikan posisi menjadi raja. Siapa yang kasih posisi? Octavian, kaisar baru dari kekaisaran Romawi. Kenapa ya dia bisa diberikan posisi? Karena dia teman baiknya Octavian. Jadi Herodes dapat posisi karena kenal pemimpin. Wah, ini adalah trik lama ya. Mau sukses, kenalah pemimpin. Tapi pemimpin ini berkubu-kubu loh. Kubu pemimpin yang mana yang harus saya rangkul. Nah, ini penting untuk kelangsungan karir. Ini kata teman saya dan ini juga kata Herodes. Tapi saudara kan bukan Herodes ya. Saudara tidak seharusnya menjadi seperti si serigala brengsek itu. Nah, maka orang dunia akan mengatakan, pilihlah sisi yang baik, bergantunglah kepada orang yang tepat. Tapi ini bukan Kristen. Orang Kristen akan mengatakan bergantunglah kepada Tuhan. Yang sudah tidak percaya kalimat ini, engkau bukan Kristen. Bergantunglah kepada Tuhan. Kenapa terlalu banyak menjilat kepada orang? Kenapa terlalu banyak berharap koneksimu akan menolong engkau? Tidak ada koneksi bisa tolong kamu. Hanya Tuhan bisa tolong. Di dalam seruan yang paling penting di dalam kitab suci adalah seruan mengatakan, Tuhan, pada akhirnya saya menyadari hanya engkau yang dapat menolong. Ini merupakan seruan paling bijaksana. Jangan bodoh. Jangan pikir koneksi akan menolong. Banyak orang sibuk cari koneksi sini, koneksi sana. Relasi sini, relasi sana. Relasi tidak sepenting dukungan dan topangan dari Tuhan. Nah, saudara, banyak orang menghabiskan diri dengan berbagai duka cita. Ingin kaya, ingin sukses, tapi nggak dapat jalannya.
Tapi ada orang yang dengan bahagia mengatakan, selama saya berpaut pada Tuhan, saya akan terima kondisi apapun dari Tuhan dan saya menikmati bahagia dari Tuhan. Inilah orang yang paling bahagia. Nah, maka rekan saya mengatakan, ayo pilih pihak yang paling bagus. Nah, ini Herodes lakukan. Sebelum dia berpihak pada Octavian, dia adalah teman dekat dari Marcus Antonius. Gak usah tambah ya. Marcus Antonius saja. Mark Antony dan juga Octavian. Ini adalah dua anak angkat kesayangan dari Julius Caesar. Julius Caesar sangat sayang dua orang ini. Maka waktu Julius Caesar dimatikan, dua orang ini bersumpah balas dendam. Mereka bunuh semua yang terlibat di dalam pembunuhan dari Julius Caesar. Dan setelah itu dua orang ini menjadi dominan. Sayangnya dua dominan pasti akan ribut satu sama lain. Dua-dua mulai bertikai, apalagi dua-dua sama-sama kecantol Cleopatra. Nah, dua-dua mulai bertikai, kemudian Herodes mulai lihat-lihat. Mana yang lebih kuat ya? Mark Antony, my friend, atau Octavian, his enemy. Dia mulai lihat-lihat, waduh gawat. Ternyata lebih kuat Octavian. Nah, ini kekuatan prediksi dari Herodes Agung. Mungkin mesti tanya sama dia, yang menang Liga Champions tahun ini siapa ya? Nah, dia mulai lihat, oh yang akan menang ini Octavian. Maka dia mulai pindah sisi. Dari jadi teman dekat Mark Antony, sekarang mulai rangkul Octavian. Ini orang hebat loh. Ajak ngopi, mungkin pergi ke ngopi, yang gak usah sebut merek ya nanti. Gak dibayar juga. Ayo kita, oke lah dulu gak ada ngopi. Ayo kita ngobrol-ngobrol, ayo kita jalin relasi. Lama-lama Octavian mengatakan, wah Herodes ini teman baik saya. Akhirnya Octavian dengan Mark Antony perang, Mark Antony makin terpinggirkan dan akhirnya kalah. Dia mati dan Octavian menjadi kaisar tunggal di kekaisaran Romawi. Nah begitu Octavian jadi kaisar, Herodes langsung bilang, my friend, sahabat sejatiku, aku mau dong jadi raja. Di mana? Di Israel. Oke. Tapi saya nggak tanggung kalau mereka berontak ya. Orang Israel itu ngotot. Kamu kan orang Edom, mana bisa jadi raja atas mereka? Bisa gampang. Aku bisa menangkan hati orang Israel. Gimana caranya? Sogok. Sogok pakai apa? Bangunin mereka bait suci yang paling hebat. Nah Herodes bikinin bait suci paling bagus. Orang Israel langsung goyang ekor. Ini hebat ya. Jadi bikinin tempat ibadah yang besar langsung jadi penguasa. Hati-hati kalau tempat ibadah kita dibikinin sama bangsa lain. Untungnya kekristenan atau GRI nggak begitu ya. Siapa yang bikin gedung GRI Karawaci? Bukan Herodes. Puji Tuhan. Tetapi siapa? Tetapi GRI sendiri. Nah maka waktu Herodes akhirnya jadi raja. Orang Israel mengatakan, nah sekarang kita punya raja namanya Herodes. Tapi Herodes ini jahat bukan main. Dia menindas kemana-mana. Dia adalah orang gila yang bunuh keluarga sendiri, bunuh orang tua sendiri, bunuh istri sendiri karena gila kuasa. Nah orang seperti ini jadi pemimpin, kira-kira negara akan kacau seperti apa ya? Maka di dalam kondisi begitu kacau, mereka berseru, Tuhan siapa bisa menolong kami? Kami terpinggirkan, jadilah penolong kami. Dan Tuhan mengizinkan orang Israel menanti pengharapan yang genap justru di zaman Herodes. Waktu Herodes sudah merajalela, pada waktu itu Yesus Kristus lahir menjadi penolong. Nah maka saudara, ketika kita hidup di dalam dunia, kita akan sadar suatu saat kita akan terpinggirkan. Waktu kita terpinggirkan, baru kita sadar, Tuhan janganlah melihat saya dengan cara yang sama dengan dunia melihat saya. Dengan cara yang sama dengan dunia melihat orang yang terpinggirkan. Itu sebabnya mari nikmati keterpinggiran saudara. Kita ini terpinggirkan dalam hal apa ya? Yang pertama yang paling mungkin itu dalam hal ekonomi. Nah saudara, ada orang terpinggirkan dalam hal ekonomi. Menjadi miskin, sulit keuangan karena bodoh, karena serakah. Itu ada. Ada yang jadi miskin karena suka judi. Nah ada orang sudah punya tempat, dia dibangun dari kecil jadi besar. Lalu dia kuasai tempat itu, akhirnya kalah judi. Sekarang dia harus jadi pegawai di tempat yang tadinya milik dia. Jadi saudara, yang terlalu hobi dapat keuntungan cepat, akan segera melihat kemiskinan datang menghantam. Alkitab banyak memberikan peringatan tentang ini. Yang suka keuntungan cepat, kemiskinan akan menghantam. Itu yang pertama. Yang kedua, orang malas. Yang malas pasti akan miskin. Gak semua orang miskin adalah orang miskin yang dimaksudkan oleh Alkitab akan dicintai dan dibela oleh Tuhan. Ada orang miskin karena memang gak mau kerja. Tidak mau lakukan apa-apa. Terlalu malas untuk bertindak. Terlalu malas untuk berjuang. Nah saudara sekalian, di dalam hidup harus ada perjuangan. Harus ada kengototan. Harus ada giat untuk kerjakan apapun di dalam kondisi yang Tuhan percayakan. Maka tidak ada alasan jika kita tidak mau kerja, nggak boleh makan. Jika kita tidak mau berusaha, jangan harap ada roti di meja makan kita. Ini prinsip yang Tuhan sudah nyatakan. Jadi kenapa miskin?
Karena serakah. Kenapa miskin? Karena terlalu malas untuk kerja. Ada, dan orang-orang seperti ini bukan orang yang dimasukkan oleh kitab suci akan dapat keberpihakan dari Tuhan. Tapi ada orang jadi miskin bukan karena malas. Ada orang jadi miskin bukan karena serakah. Ada orang jadi miskin karena kondisi yang tidak bisa dia kontrol. Satu kali ada orang tulis surat kepada sekolah teologi yang tempat dia belajar. Dia mengatakan, dengan surat ini saya menyatakan pengunduran diri saya. Waduh, orang-orang di sekolah teologi itu sedih. Karena ini adalah perempuan dari salah satu negara di Afrika yang sangat baik, pintar dalam hal teologinya, dan sangat diberkati di dalam pelayanan. Sekarang dia mundur, semua sedih. Lalu 1 tahun kemudian, dosennya mendapatkan berita, ada kabar. Orang ini yang sudah mundur dari sekolah teologi, saya dengar sudah menjadi seorang pelacur. Waduh, dosennya sangat sedih sekali. Maka dia kirim email, benarkah yang saya dengar? Engkau sudah jadi pelacur? Tidak lama kemudian email dibalas. Dikatakan, mohon maaf, saya harus beritahu, saya mundur dari sekolah teologi karena saya harus menjadi pelacur. Loh, kenapa kamu harus jadi pelacur? Negara saya begitu kacau, dikuasai oleh orang-orang jahat, sindikat-sindikat dan tentara-tentara bayaran yang sangat sadis. Mereka bisa bunuh orang, penggal kepala orang, lalu gantung kepala yang sudah dipenggal itu di depan keluarganya sendiri. Papa saya diculik oleh mereka. Dan mereka berjanji akan penggal kepala papa saya dan gantung kepala dia di depan rumah kami jika saya tidak masuk ke dalam badan prostitusi yang mereka miliki. Sekarang saya tidak punya pilihan. Engkau mau mengatakan saya orang berdosa, silakan. Tapi tolong berikan solusi supaya papa saya bisa kembali dengan hidup. Waduh, baca email ini, dosen itu cuma bisa menangis. Dia mengatakan, Tuhan, ada orang-orang yang hancur karena situasi yang tidak bisa mereka tangani. Jadi ada orang sulit bukan karena dirinya. Nah, ini kelompok yang tidak bisa apa-apa. Cuma bisa berseru mengatakan, Tuhan, saya tidak tahu harus lakukan apa. Saya hanyalah orang terpinggirkan. Nah, lalu kelompok kedua adalah orang terpinggirkan bukan karena keuangan, bukan karena kondisi finansial, tapi karena kondisi fisik, karena kondisi tekanan baik di dalam batin maupun tubuh. Ada orang-orang sakit, ada orang-orang yang tertekan, ada orang-orang yang terpinggirkan. Lalu ada kelompok yang juga tertekan karena berada di dalam kondisi terminal illness. Ada begitu banyak orang di dalam kondisi yang sangat kasihan. Nah, bagi orang-orang ini ada satu kabar baik. Tuhan mengatakan di dalam kerajaan Allah akan ada pembalikan yang luar biasa. Tuhan akan balikan. Yang tadinya pinggir akan menjadi center. Yang tadinya terbuang akan menjadi utama. Yang tadinya merintih, mengeluh karena kondisi buruk, akhirnya akan mendapatkan yang baik. Itu sebabnya Tuhan menekankan siapa yang kacau hidupnya, siapa yang miskin, siapa yang menderita di dalam dunia ini. Haraplah kabar baik. Karena ketika kabar baik itu Tuhan beri, Tuhan akan balikan keadaan. Saudara, hal yang sangat mengharukan adalah cerita Tuhan Yesus tentang Lazarus. Lazarus adalah seorang sangat miskin, badannya penuh borok dan dia tidak tahu bagaimana hidup. Selain ambil makanan sisa yang dibuang oleh orang lain. Orang buang makanan, dia pungut, dia makan. Dia pungut, dia makan. Lalu dia ada di dekat rumah seorang sangat kaya. Orang ini bikin pesta terus menerus. Dan dia sering buang roti. Kenapa buang roti? Karena dulu kalau orang kaya sedang makan, zaman itu ya. Mereka akan makan dengan liar, mereka akan pakai tangan makan. Lalu tangan yang sudah kotor ini, sudah penuh dengan bumbu makanan. Kalau ambil makanan lain nanti bumbunya jadi campur. Maka mereka akan bersihkan tangan. Tapi mereka tidak mau cari air. Air bukan barang yang gampang sehingga mereka harus pergi ke tempat pembasuhan. Mereka akan bersihkan tangan pakai roti. Jadi ambil roti, bersihkan tangan, lalu rotinya sudah kena bumbu, mereka buang tanpa dimakan. Nah, ini yang dikejar Lazarus. Maka Lazarus ambil roti yang dibuang dari pesta perayaan dari orang kaya ini. Lalu kemudian bukannya dapat roti, Lazarus malah harus bersaing dengan anjing-anjing. Begitu roti dibuang, anjing lebih dulu makan. Lazarus mau ambil, dia kalah oleh seekor anjing atau oleh beberapa ekor anjing. Ini keadaan kasihan sekali ya. Akhirnya Lazarus mati, lalu malaikat membawa dia ke pangkuan Abraham. Apa sih pangkuan Abraham? Saudara, orang Yahudi punya konsep bahwa di dalam kerajaan Tuhan akan ada meja-meja perjamuan. Nah, meja-meja ini akan dikepalai oleh orang-orang penting. Dan meja paling penting itu dikepalai oleh Abraham. Jadi orang ini Lazarus dibawa ke meja utama. Dan dia ada di pangkuan Abraham. Ada di pangkuan bukan artinya dipangku sama Abraham ya. Ada di pangkuan artinya dia bisa taruh kepalanya bersandar kepada Abraham. Karena duduk persis di sebelah. Nah, jadi orang ini dapat kondisi utama. Lalu setelah orang kaya itu mati,
dia masuk ke dalam tempat yang menderita. Loh, kenapa menderita? Enggak dibilang kenapa. Pokoknya orang kaya ini dimasukkan ke tempat menderita. Waktu hidup cuma tahu senang-senang, pesta, pora, bersenang-senang. Waktu mati akhirnya menderita. Lalu setelah mati menderita, kalimat dari Abraham adalah, kamu sudah dapat begitu banyak hal baik dalam hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Lazarus hidupnya begitu menderita. Dan sekarang Tuhan balikan. Nah, maka Injil adalah tentang pembalikan seperti ini. Itu sebabnya dikatakan ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus akan pilih tempat yang kacau untuk dia jadikan tempat yang mulia. Roh Kudus akan ada pada orang-orang yang paling kasihan untuk bawa mereka menjadi milik Tuhan. Itu sebabnya mari hidup dengan cara yang baik, tapi mari nikmati kondisi di mana kita terpinggirkan. Saya enggak mengatakan saudara harus miskin terus atau harus sakit terus, bukan. Tapi mari kita mempunyai kekuatan untuk mengatakan, bahkan di dalam aspek hidup di mana saya terpinggirkan, saya bisa tetap berharap pada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang akan membalikan kondisi saya. Maka dikatakan orang pilihan Tuhan ini akan penuh roh. Dan roh ini akan diberikan kepada orang-orang yang terpinggirkan. Lalu dikatakan, dia tidak akan berteriak atau menyeringkan suara. Atau memperdengarkan suaranya di jalan. Pak Stephen Tong menafsirkan ini, bukan berarti hamba Tuhan ini gak ngomong. Tapi hamba Tuhan ini tidak akan bicara tentang dirinya. Dia tidak bicara tentang kondisi dia yang kasihan. Yesus tidak pernah mengeluh kondisinya yang miskin. Yesus Kristus akan teriak dan menyerukan hukum bagi bangsa Israel. Nah, maka di ayat yang ketiga dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Apa sih menyatakan hukum itu? Menyatakan hukum berarti akan ada aturan yang memperbaiki kondisi. Kondisi akan baik. Dan siapa yang dapat berkat dari kondisi baik ini? Orang yang sudah hampir hancur. Orang yang sudah patah. Orang yang sudah seperti tidak punya harapan. Ketika Sang Mesias datang, Sang Mesias akan cari buluh yang sudah terkulai, tapi dia tidak patahkan. Dia akan cari sumbu yang sudah mau mati, tapi dia akan jaga. Tuhan akan cari orang-orang yang tidak ada harapan. Lalu Tuhan mengatakan, untukmu ada kabar baik. Maka saudara, mari nikmati Natal dengan menyadari kalau aku berada dalam kondisi yang kasihan. Itulah keunggulanku. Jika aku adalah orang miskin, jika aku adalah orang terpinggirkan, jika aku adalah orang yang bergumul dengan kesehatan, jika aku adalah orang yang bergumul di dalam kondisi yang buruk, maka Natal adalah hari yang sangat saya nanti-nantikan. Karena disinilah akan ada kabar baik bahwa Tuhan mengasihi saya, bahwa Tuhan memperhatikan saya, bahwa Tuhan memberikan dirinya bagi saya. Nah, ini kabar baik yang sangat indah. Mari kita menjadi orang-orang yang juga melihat di manakah ada buluh yang hampir putus, yang patah terkulai, di manakah ada sumbu yang nyalanya sudah mau padam. Saudara, orang-orang seperti ini ada di sekitar kita, bahkan ada di dalam gereja kita. Mari perhatikan orang-orang seperti ini. Mari mengatakan, di hari Natal Tuhan memperhatikan engkau. Injil adalah untuk engkau. Yesus Kristus rela berkorban demi orang-orang seperti engkau. Maka kami umat Tuhan juga rela berbagian di dalam kondisi yang engkau alami. Biarlah ini menjadi seruan yang berani kita katakan. Saudara, mari jadikan gereja tempat di mana orang yang terpinggirkan diajak untuk berbagian dan diajak untuk belajar hidup di dalam kekudusan. Dikatakan ayat 4, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Saudara, lain dengan kelompok woke dari dunia barat yang error itu. Mereka mengatakan, mari terima kelompok-kelompok terpinggirkan. Tapi mereka terima tanpa ada seruan pertobatan. Kekristenan tidak demikian. Mari terima kelompok terpinggirkan. Tapi kita tuntut semua yang sudah mendapat cinta Tuhan, mari hidup suci. Semua yang sudah dapat belas kasihan Tuhan, tinggalkan dosa-dosamu. Balik kepada Tuhan. Tinggalkan keadaan cemar. Dan belajar hidup suci mengikuti Tuhan. Nah saudara, mari kita menikmati Natal dengan kesadaran akan hal ini. Bagian terakhir mengatakan segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ketika Sang Mesias datang, dia tidak boleh didominasi hanya untuk kelompok orang tertentu. Ada begitu banyak orang terpinggirkan dimanapun. Di semua pulau, di semua negara, di semua benua ada kelompok yang sedang merintih. Ada orang-orang yang sedang berseru, tolonglah, kami tidak lagi punya kekuatan. Untuk kelompok inilah kekristenan akan hadir. Maka saudara, biarlah kita menikmati Injil dengan kesadaran Tuhan akan menggembalakan jiwa orang-orang yang sudah tidak ada harapan. Orang-orang yang sudah tidak tahu mau berpegang kemana. Jangan khawatir, gembalamu sudah tiba.
gembalamu akan menuntun engkau. Kiranya Tuhan memimpin kita menikmati berita Injil bagi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dicinta Tuhan meskipun berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menyadari indahnya berita Injil. Bukan melalui status dan posisi kami yang aman, tapi justru dari status dan posisi kami yang seperti tidak ada harapan. Kami hanyalah pengemis dan inilah kebenaran. Dan kami mohon kepadamu, kasihanilah kami pengemis ini. Biarlah Tuhan berikan belas kasihan kepada kami. Kami hancur karena setan. Kami hancur karena dosa. Kami hancur karena masyarakat yang di dalamnya kami tidak bisa tembus. Kami hancur karena kondisi fisik. Kami hancur karena usia tua. Kami hancur karena ancaman maut. Kami hancur karena keadaan terminal di dalam penyakit. Kami hancur di dalam begitu banyak aspek. Tapi ketika kami melihat kehancuran kami, di situ kami melihat pengharapan. Karena Tuhan mengasihi kami yang terpinggirkan ini. Tuhan tolong kami supaya kami datang kepada Tuhan. Supaya kami hidup suci meninggalkan dosa. Dan meskipun kami bermegah karena kondisi yang lemah. Dan karena Tuhan menolong kami. Kami tidak pernah stabil. Kami tidak pernah bisa mempunyai kekuatan. Namun kami ingin ada di dalam kehidupan yang kudus. Biarlah Tuhan latih kami meninggalkan dosa. Dan Tuhan izinkan kami menikmati kenikmatan. Dicintai oleh Tuhan yang mencintai orang-orang yang lemah. Kiranya Tuhan melayakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.